Baik, ini dua teori kelisanan. Kalau kita membaca teori-teori kelisanan yang kita lihat, atau mungkin sikap terhadap pandangan-pandangan pandangan-pandangan kelisanan, ada yang merendahkan, ada yang mengandalkan. Misalnya, yang merendahkan menganggap kelisanan itu bising, kemudian menganggap kelisanan itu wahana penyimpanan informasi yang terbatas, atau ada juga yang menganggap kelisanan itu monoton, gitu, kurang variatif. Tapi kalau kita lihat juga faktanya, tidak demikian juga. Tidak demikian juga. Ya. Ini kan satu sikap dikotomis yang sudah terlalu berlebihan, menganggap visualisme itu sebagai sebuah fakta atau kenyataan yang lebih andal daripada kelisanan. Tetapi ada juga teori yang mengandalkan bahwa kelisanan itu andal dalam kespontanan. Ya, spontan. Spontan bisa juga spontan itu ya kalau misalnya dalam menghadapi masalah, orang kelisanan itu lebih fleksibel, ya. Lalu kemudian orang kelisanan itu akrab, intim, gitu ya. Intim. Ya, sama seperti mungkin kita bisa merasakan apa bedanya komunikasi lewat online seperti ini dengan menggunakan media video conference, dan bedanya komunikasi lewat teks. Misalnya kalau kita mengajar mahasiswa kita atau siswa kita di sekolah, ada dua pilihan yang bisa dilakukan, misalnya mengajar lewat video conference, ya, atau mengajar lewat teks. Jadi kalau lewat video conference itu mau tidak mau moda yang paling dominan adalah moda lisan. Cepat, akrab, dan cepat memahami. Dan itu masalah yang kemudian nanti akan saya bicarakan ketemu di hasil riset kecil-kecilan saya terhadap pembelajaran daring. Dia yang saya singgung tadi yang disebut dengan mazhab Toronto. Jadi Eric Havelock itu sangat berpengaruh pada tokoh-tokoh setelahnya, Innis, McLuhan, dan Ong. Semuanya menganggap bahwa literasi itu adalah kunci kemajuan evolusioner. Dan literasi, yang dimaksud literasi itu adalah aksara. Gitu. Tetapi kita bisa lihat sudah berapa lama perjuangan kita dalam hal literasi, tapi kemajuan revolusioner atau evolusioner apa yang sudah diciptakan? Tidak juga, tidak maju-maju amat. Gitu. Sementara kita sudah meninggalkan kekuatan kelisanan. Gitu. Ingat bahwa mungkin yang dipikirkan oleh mazhab Toronto tentang kebudayaan itu hanyalah persoalan ilmu pengetahuan sains. Dia tidak memikirkan bahwa kehidupan itu juga ada sisi lain. Jadi juga perlu dilihat kritik dari mazhab Toronto. Mazhab Toronto ini seringkali dalam kelisanan juga seringkali dianggap sebagai teori kelisanan. Tetapi bagi orang yang memandang tinggi kelisanan, ini bukan teori kelisanan, ini teori kebraksaraan. Teori kebraksaraan, dan cenderung memandang rendah kelisanan. Ini yang sudah saya singgung tadi, bahwa bagi mereka itu adalah literasi atau kebraksaraan itu sangat diperlukan bagi perkembangan sains, sejarah, filsafat, pemahaman sastra, dan seni apapun, termasuk mengeksplorasi bahasa itu sendiri. Nah, ini dia. Ini pandangan yang sangat negatif terhadap kelisanan, dan ini pendapatnya Havelock di dalam Preliteracy of the Greek, ya, dalam tulisannya. Tampak pendapatnya ini sangat over visualisme, bahwa penemuan alfabet bagi dia itu akan memisahkan orang Yunani sebelum dan setelahnya. Jadi orang Yunani yang bertradisi lisan dan orang Yunani yang bertradisi aksara.
Dia mengatakan dengan gagahnya bahwa aksara itu bisa mendokumentasikan segala bentuk pernyataan kebahasaan. Tapi para peneliti kelisanan pasti tahu betapa lemahnya aksara itu. Tidak semua bisa didokumentasikan dengan baik oleh aksara. Jadi ya tidak semua, karena ini memang moda komunikasi yang berbeda. Nah, saya kira Mazhab Toronto itu lupa pada relativitas budaya, bahwa kelemahan-kelemahan yang dianggap bagian esensial dari kelisanan itu sudah terjawab sekarang. Misalnya satu ya, kemampuan mengingat orang lisan terbatas. Loh, sekarang dengan adanya digital, dengan adanya era digital, semua perbincangan lisan itu bisa direkam dengan baik. Dan bisa diulang, bisa dilihat lagi. Jadi apa yang disebut bahwa sifat kelisanan memang ephemeral, begitu dikatakan dia lenyap, ya memang lenyap, nggak terlihat, tetapi kan bisa dilihat lagi kalau direkam. Saya kira pengkontrasan antara kelisanan dan kebraksaraan. Kelisanan dianggap sebagai memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi lebih kuat, lebih lama, lebih abadi. Sekarang sudah dijawab kok dengan era digital seperti ini. Justru di era digital itu ditunjukkan bahwa betapa lambatnya teknologi itu bekerja untuk kepentingan lisan. Dia lupa bahwa lisan itu punya efektivitas yang luar biasa dalam hal pedagogi, tetapi teknologinya masih mahal. Itu kita akan bisa lihat nanti dalam kasus yang saya temukan dalam pembelajaran daring yang dialami oleh siswa SMP di Kalimantan Selatan. Ini cakupan disiplin kelisanan seperti yang sudah saya singgung tadi, lewati, karena kelisanan itu sangat luas ya, dia bisa mencakup soal kajian kebahasaan, soal sastra, soal media, soal komunikasi, soal sejarah, soal budaya. Saya tidak bisa melakukan refleksi atas semua teori kelisanan yang ada pada cakupan disiplin itu. Makanya saya akan bicara secara lebih spesifik terkait dengan beberapa pengalaman yang terkait pentingnya kelisanan di era digital dan era pendidikan daring. Karena pengalaman saya lebih banyak di sana. Saya juga ingin sharing dengan kawan-kawan yang lain yang ada di sini supaya nanti ngobrol kita lebih lebih penuh, lebih berwarna, mencakup disiplin-disiplin yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan ada kawan-kawan dari tradisi lisan atau antropologi atau seni pertunjukan yang bisa ngobrolin tentang apa sih persoalan-persoalan kelisanan sebetulnya di dalam disiplin itu. Ini kelisanan dalam budaya digital. Kasus pembelajaran daring. Dulu tahun 2019, sekolah masih melarang siswa bawa HP. Jangan bawa HP ke sekolah. HP itu multimedia. Di situ ada kelisanan, ada kebraksaraan. Ya. Sementara di sekolah itu ada aksara dan ada lisan. Di HP ada. Sekarang tahun 2020 jangan ke sekolah, di HP saja. Jadi di sekolahnya sudah dipindahkan ke HP. Dan apa yang terjadi kita bisa lihat di slide berikutnya. Silakan.